Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pembuatan produk. Dari video sebelumnya itu kita sudah sampai di no budget. Oke, untuk yang no budget sendiri itu tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi ini untuk beberapa produk, untuk yang produk esensi ya terutama itu memang tidak menggunakan budget. Kalau tidak menggunakan budget maka ini di checklist. Jadi dia tidak ada budgetnya gitu. Tapi untuk beberapa produk seperti produk COGS ataupun produk lain-lain itu perlu di-unchecklist seperti ini agar dia tercatat ketika dimasukkan ke dalam project dan bisa di-maintain pergerakan nilainya di dalam form budget. Seperti misalkan kita melakukan transaksi pembelian, nah di transaksi pembelian itu bisa kita lihat nih, dia nilainya udah ada di PR, lalu di eksekusi di PO, lalu ada transaksi di MR, lalu dia diinvoice-kan sampai dia dilakukan pembayaran. Nah, itu bisa dilihat, bisa dikelola nilainya seperti itu. Lalu untuk internal reference, karena ini saya ingin mengeset untuk semua produk sama, jadi seperti yang sebelumnya itu, jika nama produknya sama, tetapi nomor akunnya berbeda, itu internal reference-nya yang di sini dikosongkan. Kayak tadi material production ya. Ini kan namanya sama tapi akunnya berbeda. 5311 yang satu 5321. Nah, ini dikosongkan saja. Tapi yang untuk yang ini saya ingin masukkan saja. Kita masukin. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya 5. Untuk barcode tidak perlu. Nah, untuk produk kategori yang sudah saya jelaskan di video yang pertama, video sebelumnya juga, karena ini masuknya kepala 5 COGS, maka kita pilih kategorinya ke COGS. Oke. Untuk costing method dan lain-lain ini sebenarnya sudah di-define di dalam produk kategori. Ya. Di sini ada produk kategori, di sini ada costing method dan inventory valuation. Jadi masing-masing itu ada setup Anda sendiri, tapi akan saya jelaskan di video selanjutnya. Karena ini memerlukan beberapa waktu untuk menjelaskannya. Jadi kita skip dulu. Untuk customer text ini juga tidak perlu diisi, cost-nya juga tidak perlu diisi karena ini bukan barang-barang yang harus dijual. Ini hanya untuk keperluan transaksi biasa. Unit measurement-nya pastikan units dan juga purchase units of measurement-nya juga pastikan units. Seperti itu. Ini di general information. Ke tab sales, untuk setapan ini biarkan saja default. Jadi tidak perlu ada perubahan. Di purchase juga tidak perlu ada perubahan. Ini sebenarnya ketika kita ingin melakukan setapan di vendor, misalkan produk ini hanya ada di vendor tersebut ya, di vendor yang khusus gitu. Nah, ini bisa kita define di sini. Tapi karena ini bisa melalui beberapa vendor, makanya tidak perlu di set. Untuk vendor bill-nya ini default-nya kita masukin 10 saja. Tapi sekarang sudah ada update 11 dan itu bisa diganti nanti ketika pembuatan invoice. Seperti itu. Reordering ini biasanya kita default-kan aja create a draft purchase order. Maka dia akan membuat draft untuk pengadaannya itu dia akan membuat PO. Tapi nanti ada option juga dia untuk melakukan purchase agreement atau melalui tender. Jadi dari beberapa vendor seperti itu. Lalu ke inventory ini juga biarkan saja default karena di sini cukup krusial. Jadi defaultnya memang sudah seperti ini. Karena transaksi yang sudah kita jalankan itu sudah di-set, makanya kita buatkan defaultnya seperti ini. Jadi tidak perlu diganti-ganti, seperti itu. Lalu tampilan ini juga akan muncul ketika kita masuk mode debug atau mode developer. Jadi ketika kita tidak masuk mode debug, maka ini tidak akan muncul. Lalu masuk ke accounting schema. Seperti yang saya sudah jelaskan, untuk accounting schema itu perlu di-set setiap masing-masing company. Dan ini perlu dibuatkan dulu coaknya oleh tim akunting. Jadi tim akunting misalkan ini produk baru,
mereka akan tambahkan di sini nih biasanya di kolom bawahnya nih, material inventory. Tuh. Jadi karena ini data dummy, jadi ini tidak perlu saya isi karena nanti akan menambahkan data coaknya. Jadi ini saya kosongkan saja, tapi ketika membuat produk ini wajib diisi. Tuh. Jadi alurnya kita ajukan dulu coaknya, ketika coaknya sudah jadi baru kita buatkan produknya. Seperti itu. Lalu e-faktur ini juga biarkan saja kosong, defaultnya seperti ini. Oke, jika sudah, di sini kita save saja produknya. Oke. Setelah muncul tampilan seperti ini, berarti produk ini sudah berhasil di-save. Lalu di sini ada beberapa opsi atau tombol. Ini ada update quantity, lalu ada replenish. Untuk update quantity ini biasanya untuk produk-produk yang memang menggunakan stok. Itu bisa kita update di sini produknya apabila ada penyesuaian dari segi quantity. Lalu replenish itu adalah untuk menggantikan produk yang lama dengan yang baru. Lalu di sini ada informasi berupa nilai-nilai yang sudah berhasil terjual. Jadi produk ini tuh sudah dijual berapa, lalu sudah dilakukan pembelian berapa. Nah, ini bisa terupdate di sini. Ini untuk pembelian, ini untuk penjualan, lalu stok yang ada sekarang itu berapa. Terus forecastingnya juga bisa kita sesuaikan di sini. Terus produk move-nya untuk product move, reordering, dan routes ini biasanya muncul pada hanya tampilan mode developer. Lalu di sini juga ada tampilan untuk bill of material. Ini cukup detail, tapi karena kita sudah definisikan untuk transaksi itu hanya satu produk, jadi ini tidak perlu bill of material dan juga manufacturing. Dan di sini juga bisa kita nonaktifkan dan aktifkan seperti itu. Jadi kurang lebih untuk setapan produk dan pembuatan produk seperti itu. Nah, biasanya untuk setapan produk itu ada beberapa permasalahan yang sering terjadi. Biasanya itu accounting skema. Misalkan di modul purchase request, ketika kita buat produk di sini, produk itu akan, ketika kita milih project lalu kita milih produk, itu akan muncul produk-produk yang ada hanya di ID project ini. Misalkan kita pilih yang Salaris. Oke. Oh, di sini nggak muncul akun nih, berarti harusnya di sini saja. Accounting skema, misalkan kita ingin buat jurnal, di sini. Oke, kita pilih produk Salaris. Di sini akun harus muncul secara otomatis. Nah, biasanya yang sering terjadi adalah akun ini tidak muncul, kosong. Tapi produknya ada. Seperti itu. Kosong seperti ini. Nggak bisa. Udah. Intinya kosong aja, biasanya itu kosong. Nah, ini itu perlu kita lihat di accounting skemanya sudah terisi atau belum di sini. Saya ambil contoh material inventory ya, yang tadi nih. Kita add line. Kita langsung isi material inventory. Oke. Nah, ini ketika kita pilih produk, ini akunnya kosong. Nah, ini user itu tidak boleh sebenarnya untuk mengisi manual. Seperti itu. Jadi harus terisi secara otomatis. Nah, itu biasanya kita lihatnya di setapan produk ini yang accounting skema. Nah, ini harus diisi. Dan kita acuannya kemana? Lihat ke CUA yang Odoo RKP untuk yang akun PL. Seperti itu. Oke, mungkin segitu saja penjelasan videonya. Apabila ada kekurangan silahkan direview kembali. Atau misalkan ada beberapa yang memang masih belum paham banget, masih membingungkan, bisa ditanyakan langsung ke tim ERP System atau budget and ERP System. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.